Assalamualaikum, halo semua, nama saya Lutfi Handendias Putri dengan NIM 10 11 22 12 01 10 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis branding Ridwan Kamil terkait isu perselingkuhan sebagai tugas UAS, isu and krisis public relation. Identitas krisis saya bagi menjadi dua, yaitu jenis krisis dan karakter krisis. Yang pertama, krisis reputasi personal atau personal reputation krisis. Krisis yang dialami Ridwan Kamil termasuk kepada bersumber dari kehidupan pribadi, berdampak langsung pada persepsi publik terhadap integritas, moral, dan nilai personalnya. Yang kedua ada krisis branding tokoh publik atau public figure branding krisis. Ridwan Kamil ini bukan hanya individu tetapi sebuah brand atau kepemimpinan. Isu perselingkuhan ini merusak citra pemimpin keluarga, kredibilitas moral, trust isu publik, khususnya segmen perempuan dan keluarga. Yang ketiga, ada secondary krisis, berkembang menjadi krisis hukum dan politik. Isu ini berkembang menjadi pelaporan pemeriksaan, legitimasi dan elektabilitas, dan framing negatif berulang. Lalu, di karakter krisis, ada berkaitan langsung dengan nilai keluarga, integritas, dan kepercayaan politik. Ini melibatkan emosi publik ya, marah, kecewa, simpati, dan benci. Lalu yang kedua ada viral, emosional dan berbasis rumor serta opini publik. Yang ketiga adalah berdampak jangka panjang terhadap elektabilitas dan legitimasi kepemimpinan. Tujuan dari playbook ini yang pertama ada menghentikan eskalasi isu dan spekulasi publik, yaitu mencegah rumor berkembang tanpa terkendali. Yang kedua mengendalikan narasi agar tidak liar di media sosial dan media sosial. Ini adalah menggeser framing media dari skandal ke krisis personal yang dikelola. Yang ketiga ada melindungi ekuitas brand personal Ridwan Kamil, yaitu untuk menjaga agar brand Ridwan Kamil tidak runtuh total. Yang keempat ada memulihkan kepercayaan publik secara bertahap, yaitu memisahkan isu domestik dengan kompetisi profesional. Yang kelima ada menggeser fokus dari isu personal ke kinerja kontribusi publik melalui empati, refleksi, dan kinerja nyata. Lalu selanjutnya ada stakeholder mapping atau pemetaan pemangku kepentingan. Yang pertama ada publik umum, tingkat pengaruhnya itu tinggi, kepentingannya itu kepercayaan dan moral. Yang kedua ada pendukung publik, sangat tinggi, loyalitas dan legitimasinya juga sangat tinggi. Yang ketiga ada media, tingkat pengaruhnya tinggi, kepentingannya juga, pemberitaan dan framing. Yang keempat ada keluarga, tingkat pengaruhnya tinggi, kepentingannya reputasi dan domestik. Yang kelima ada institusi hukum, tingkat pengaruhnya tinggi, kredibilitas hukumnya juga tinggi. Yang terakhir ada lawan politik, tingkat pengaruhnya tinggi, kepentingannya potensi eksploitasi isu. Playbook ini penanganan krisisnya yang fase pertama yaitu krisis detection and early response. Fase awal ini bertujuan merespons isu dengan cepat untuk mencegah kekosongan informasi. Pada tahap ini strategi yang digunakan adalah klarifikasi langsung dan pengendalian narasi. Ridwan Kamil perlu menyampaikan satu pernyataan resmi yang ringkas, jelas, dan tegas. Tanpa masuk ke detail sensasional, kehadiran komunikasi di fase awal sangat penting agar publik melihat adanya tanggung jawab. Bukan sikap menghindar. Pendekatan ini membantu mencegah asumsi publik bahwa diam berarti pengakuan. Ada juga logikanya yaitu pengakuan tidak langsung, ketidaksiapan, sikap tidak tanggung jawab. Pendekatan utamanya yaitu direct clarification and narrative control. Hasil yang diharapkan yaitu publik mengetahui posisi resmi, media memiliki referensi yang jelas, dan isu tidak berkembang tanpa batas. Lalu ada fase yang kedua, krisis containment and damage control. Setelah klarifikasi awal, fokus strategi bergeser pada pembatasan dampak krisis. Pada fase ini digunakan pendekatan transparansi terbatas, yaitu hanya mengungkapkan informasi yang relevan untuk menghentikan spekulasi tanpa membuka ruang interpretasi baru. Aktivasi tim hukum ini menjadi bagian dari strategi untuk memberikan batas tegas antara isu privat dan ranah hukum. Selain itu, permohonan maaf disampaikan bukan sebagai pengakuan perselingkuhan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan publik yang terjadi. Pendekatan utama ini adalah control and transparency and legal shielding. Transparansi dilakukan secara terbatas, mengakui hal yang tidak bisa ditutupi, namun tanpa membuka ruang spekulasi. Pendekatan hukum ini digunakan sebagai pembatas, bukan ancaman emosional. Yang ketiga ada stabilization and digital silence. Pada fase stabilisasi ini, strategi komunikasi diarahkan untuk menurunkan intensitas isu melalui pengurangan exposure.
Ridwan Kamil dan tim perlu menerapkan digital silence yang terkontrol, yaitu tidak menanggapi komentar atau isu turunan yang terus muncul. Konten media sosial dialihkan sepenuhnya ke aktivitas profesional dan sosial bersifat netral. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa isu personal akan kehilangan daya tarik media apabila tidak terus diberikan stimulus komunikasi. Tujuannya yaitu membiarkan isu lelah secara alami, mencegah kesalahan komunikasi lanjutan. Ada alasannya juga, yaitu tidak terus direspons apabila akan mereda, tidak dipancing dengan persyaratan emosional. Pada fase keempat ini ada repositioning and humanizing. Setelah situasi relatif mereda, strategi beralih ke tahap humanisasi. Pada fase ini, Ridwan Kamil diposisikan sebagai manusia yang mengalami kegagalan hidup. Bukan figur yang defensif, satu wawancara mendalam dapat digunakan untuk menunjukkan refleksi diri dan kerendahan hati tanpa menyalahkan pihak lain. Rebranding juga dilakukan dengan memperkuat peran sebagai ayah dan individu yang bertanggung jawab, sementara ekspresi religiositas dilakukan secara sunyi agar terlihat tulus dan tidak terkesan pencitraan berlebihan. Efek yang diharapkan muncul simpati publik, persepsi berubah dari tokoh jatuh menjadi manusia yang belajar. Fase yang kelima ada brand recovery and performance validation. Fase pemulihan jangka panjang menekankan pembuktian melalui kinerja nyata. Reputasi tidak lagi dipulihkan melalui narasi, tetapi melalui prestasi dan kontribusi konkret. Peluncuran proyek legacy seperti sesuai dengan kompetensi profesional berfungsi untuk mengingatkan publik pada keahlian utama Ridwan Kamil. Selain itu, keterlibatan dalam program sosial yang relevan dengan isu pasca krisis seperti kesehatan mental atau pemberdayaan perempuan menjadi sarana untuk membangun kembali kepercayaan dan empati publik. Hal ini tujuan fasenya mengembalikan legitimasi melalui karya nyata, menguatkan kembali brand profesional. Pendekatan ini performance and best reputation recovery. Prestasi dan kontribusi menjadi alat pemulihan utama, fokus pada kompetensi bukan drama. Maknanya, dalam jangka panjang publik memaafkan kesalahan tetapi hanya menghormati kinerja. Pesan kunci atau key message-nya yaitu bahwa kegagalan dalam suatu aspek kehidupan tidak menghapus tanggung jawab dan dedikasi terhadap publik. Narasi ini menempatkan Ridwan Kamil sebagai figur yang tidak sempurna, tapi tetap bertanggung jawab dan berkomitmen pada peran sosialnya. Terakhir, penutup, playbook ini menegaskan bahwa krisis branding akibat isu personal tidak dapat dihapus secara instan, namun dapat dikelola dengan pendekatan komunikasi disiplin, empatik, dan berbasis kinerja. Keberhasilan penanganan krisis bukan diukur dari hilangi isu sepenuhnya, melainkan dari kemampuan tokoh publik untuk mengendalikan narasi, menjaga legitimasi, dan membangun kembali kepercayaan publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.